Oke, jumpa lagi dengan saya Ari di Tembeluk.id dan kali ini kita ada kerjaan lagi ya. Jadi di sini ada satu mikrotik CCR, tipenya adalah CCR 10368G 2S Plus. Kita lihat ya untuk spesifikasinya, sistem resource. Di sini untuk total memorinya ini ada 4 GB, CPU-nya ada 36 core. Kemudian untuk CPU loadnya ini masih segini ya. Nah ini untuk trafiknya biasanya itu sampai 1 GB lebih. Kita lihat di interface Ethernet. Ini untuk jam saat ini jam 7:09 pagi, Kamis 31 Oktober 2024. Trafiknya seperti ini. Untuk topologi jaringannya, mikrotik ini ada di bawah mikrotik balancer. Jadi ini fungsinya untuk distribusi. Kalau kita lihat di sini, untuk settingannya ini polos ya. Settingnya polos, nggak ada filter. Ini cuma untuk protect dari sync attack. NAT-nya juga kosong dan semuanya kosong. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa NAT-nya kosong kok bisa internetan kan? Jawabannya adalah pakai static routing. Jadi di setting di mikrotik load balance-nya itu di setting static routing supaya yang mikrotik distribusi itu nggak perlu di NAT, jadi lebih hemat resource. Jadi untuk problemnya apa? Nah, sedikit cerita ya. Jadi mikrotik ini ngehandle sekitar 1300-an user. Dan kalau kita lihat di sini itu cuman 1022 ya. Ini karena masalahnya sudah teratasi dengan cara menambahkan mikrotik baru. Jadi yang 300 klien itu di mikrotik yang satunya. Untuk masalahnya adalah mikrotik ini tiba-tiba reboot sendiri ya. Jadi beberapa menit itu reboot mati-mati. Kalau kita lihat ya untuk di data MRTG-nya ya, kita cek di sini. Aku akan zoom. Nah, ini adalah uptime. Kalau kita lihat di sini ini yang ke atas ini adalah hari. Jadi ini waktu hidupnya selama sekitar 7 hari lebih ya, 7,5 hari, hampir 8 hari kalau di sini. Kemudian dia itu drop. Itu artinya karena ini waktu hidupnya mulai dari 0 lagi di sini. Itu artinya dia itu mengalami mati atau reboot ya. Terus hidup lagi sampai 1 hari lewat. Sampai sini kan. Kemudian di sini dia itu reboot lagi. Awal-awalnya sih belum nyadar ya. Aku kira ini reboot biasa. Tapi setelah kejadian reboot yang di sini nih, tanggal 29, kalau kita zoom yang di tanggal 29 ini, kita zoom ya segini aja. Nah, sekarang kelihatan lebih detail. Jadi di sini pas jam 11 dia juga reboot nih. Jam 11 dia reboot lagi, hidup cuman berapa ini 90 menit. Dia itu di sini reboot lagi nih. Kemudian hidup sebentar, ya kan? Sampai sini. Terus dia reboot lagi di sini. Kemudian hidup sebentar, reboot lagi. Jadi ini rebootnya sudah 1, 2, 3, 4 kali. Bingung dong kenapa ini bisa reboot kayak begini. Nah, karena kejadiannya udah begini, reboot, maka kita harus cari tahu penyebab mikrotik ini reboot itu kenapa. Nyarinya gimana? Nyarinya sebenarnya gampang banget nih. Jadi di mikrotik itu ada yang namanya log kayak gini. Log ya. Log itu isinya adalah catatan aktivitas dari mikrotik ini. Nah, masalahnya kalau mikrotik ini lognya belum diaktifin atau secara default, kita lihat ya untuk settingannya di sini, sistem logging. Ini biasanya akan nyampah di sini. Semua log keluar. Jadi log yang penting dan gak penting itu biasanya keluar. Dan yang paling parah adalah log yang critical error dan warning biasanya itu actionnya itu echo atau memory. Jadi kalau echo atau memori, nanti kalau mikrotiknya reboot, ini lognya akan hilang. Jadi kita tidak akan bisa menemukan penyebab dari matinya mikrotik ini. Nah, supaya kita tahu ya, penyebab dari mikrotik ini matinya atau rebootnya ini kenapa, kita harus rubah dulu di settingan loggingnya. Yang pertama untuk yang kritikal yang ini, wajib untuk actionnya disk. Kemudian untuk error di sini, karena ini banyak PPPoE, maka yang error juga masuk ke disk, actionnya disk. Kemudian kita tambahkan ini pengecualian PPPoE. Jadi nanti untuk error PPPoE nanti nggak kelihatan di sini. Misalnya untuk error password atau yang gagal masuk itu dia tidak akan keluar di sini. Jadi nggak akan mengganggu. Kita bisa hidupkan nanti kalau untuk debugging ya. Kalau diperlukan baru kita hidupin lagi. Tapi secara default mending nggak usah, mending kayak gini aja. Kemudian untuk yang warning juga boleh disk atau memori, tapi yang wajib ini yang kritikal sama error, supaya kita bisa tahu, bisa lihat jejak dari error-error ini yang kritikal atau yang
error. Kalau masuk critical itu yang bisa menyebabkan sistemnya mati atau bisa menyebabkan mikrotiknya itu ribut sendiri. Dalam hal ini ya ini kejadian yang ini. Kalau kita cek di menu lognya, log di sini, setelah saya hidupkan ya. Kemudian kita filter di sini bisa filter nih. Kita lihat ya, di sini kan ada 3 kolom. Ada time di sini, ada buffer, ada topic, ada message. Kita akan cari yang topiknya itu critical. Topik content critical. Kita akan filter. Nah, seperti ini. Di sini akan kelihatan setelah kita filter. Jadi ini kejadiannya tanggal 29, jamnya ada nih, jam 1.32, jam 14.24. Yang udah cloud. Di sini ada keterangan nih, system error critical. Router was rebooted without proper shutdown. Probably kernel failure. Itu artinya router itu telah reboot dengan tidak sewajarnya ya. Kemungkinan itu kegagalan kernel. Kalau kita belajar Linux pasti tahu kernel itu apa. Kernel itu adalah inti dari sistem operasi di Linux. Kemudian di sini ada lagi peringatannya yang kedua, kernel failure in previous boot. Artinya itu kegagalan kernel di boot sebelumnya. Gitu kan. Kemudian di sini ada ini kunci dari error ini, penyebabnya adalah out of memory. Itu artinya memori dalam hal ini adalah RAM. Itu artinya RAM yang di sini nih itu habis. Ini kan sisanya segini. Jadi ini kenapa mikrotiknya sampai reboot, sampai error, sampai kernelnya gagal itu karena RAM-nya habis. Jadi mikrotik itu ada istilahnya watchdog-nya ya. Ada watchdog untuk awasin sistem. Jadi ketika sistemnya itu mengalami ngehang, nanti otomatis dari kernel dia itu akan mereboot sistem secara otomatis. Jadi tidak ada istilah ngehang gitu kan, ngehang terus nggak bisa beroperasi nggak. Jadi mikrotik itu akan melakukan auto recovery sendiri dengan cara mereboot dirinya sendiri untuk mengatasi kengehangan itu. Jadi inilah yang terjadi karena RAM-nya habis, sistemnya hang, maka kernelnya otomatis akan mereboot sistem. Nah, sekarang kan kita sudah tahu ya, masalahnya itu memorinya yang habis. Awalnya saya juga bingung kan, kenapa habis? Padahal di sini kan kalau kita lihat ya, sistem resource, di sini kan memorinya ada 4 GB. Ini gede banget kan, kenapa sampai bisa habis? Kemudian di sini ini juga semua polosan ya, nggak ada NAT, nggak ada mengel, nggak ada raw, nggak ada apapun di sini. Kok kenapa sampai habis? Nah kalau kita telaah di graphingnya, jadi graphing ini sangat membantu ya untuk troubleshooting kayak gini. Jadi saya sarankan untuk teman-teman semua untuk mengaktifkan menu graphing ini, tujuannya untuk merekam aktivitas dari mikrotik ini, mulai dari traffic di interface dan resource yang kepake. Nah, kita akan buka ya data rekaman dari resource yang kepake di sini, yaitu memori. Nah, kita buka ya untuk history pemakaian memorinya di tanggal 29. Ini kan tanggal 29. Kita lihat, memori kita buka daily, weekly. Oke, weekly ya. Tanggal 29. Kita cukup klik di sini dan tahan, nanti ada tanggalnya tuh di atas. Tanggal 29 kalau kita lihat ini pemakaiannya yang sebelah kanan, berarti ada 3.977.280 kilobyte karena B-nya gede, kilobyte. Itu artinya setara dengan 3,9 gigabyte untuk penggunaan RAM-nya. Padahal tadi kalau kita cek di sistem resource itu RAM-nya cuma 4 GB. 4,1 kurang dari 4,1. 4,096 di sini. Berarti ini sudah 99%-an ya kan. Pantas saja. Jam 14.24 kalau kita lihat 14.24 ya. 12, 13 kita lihat 14.24 di sini nih. Lihatnya yang bawah ya, itu angkanya ke bawah 14.24. Nah, sekitar sini. Itu pemakaiannya 4,1 giga. Bayangin, berarti 100%. Nah, disinilah terjadi reboot. Sistemnya hang. Makanya dia reboot otomatis. Jadi di sini RAM-nya itu habis. Nah, kita sudah tahu ya, RAM-nya habis. Tapi kan kita belum tahu penyebabnya RAM-nya habis itu kenapa. Kita belum tahu yang makan RAM ini apa. Padahal settingan kita kosong kan. Dan yang pasti kita tahu adalah, ini klien PPPoE-nya sangat besar, yaitu 1300 kan. Waktu itu, kalau ini udah dipecah jadi 1023. Waktu itu masih 1300. Buktinya ini, di data MRTG di jam ini yang hang-hang ya. Kita lihat kalau scroll ke atas, rekaman datanya ini. Nah, ini ada aktif PPP connection 1300 nih. Mentok kan di sini.
rata berarti ini kan 1300 nih. 1300, 1300, 1300 kan. Nah, itu data yang pertama yang kita ketahui, yaitu jumlah klien PPPoE-nya sangat besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah jumlah klien PPPoE yang segini besarnya itu memakan memori segitu besarnya sampai habis? Ya kan, waktu itu juga saya bingung, tapi saya akan kasih jawaban secara singkatnya. Singkatnya enggak. Jadi penyebab dari masalah ini itu sebenarnya bukan dari jumlah klien yang 1300 ini. Walaupun jumlah klien itu juga mempengaruhi pemakaian CPU, tapi tidak begitu signifikan. Kemudian trafiknya juga, jumlah trafik juga akan memakan CPU dan memori, tapi tidak begitu signifikan juga. Lalu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya adalah di sini nih. Q-Type. Ini menggunakan Q-Type cake yang baru dari MikroTik karena ini pakai MikroTik 7. Nah, konsekuensinya dari pemakaian cake ini itu pemakaian memorinya ini sangat besar. Tapi keuntungannya adalah paket lossnya dikit. Kita lihat ya. Ini contohnya yang lagi merah. Kita cari yang merah. Nah, ini ada yang klien merah ya. Kita klik yang merah, terus ke menu statistik kita lihat dropped nggak ada. Jadi paket yang ke drop itu nggak ada. Tapi kemana? Ini kan merah nih. Ini kan merah, harusnya kan di drop kan paketnya. Tapi karena ini pakai sistemnya Q-Type-nya cake yang terbaru dari MikroTik 7, ini paketnya nggak di drop. Berarti kalau nggak di drop, paket ngantri, nggak dibuang. Berarti kan dia memerlukan tempat untuk mengantri paket itu yang masih ketunda kan. Pertanyaannya di mana itu paket yang ngantri itu? Jawabannya adalah dia ditaruh di RAM. Makanya dia makan RAM banyak. Jadi makin banyak paket yang ditunda, yang diolah sama si Q-Type cake ini, maka pemakaian RAM-nya juga akan semakin besar. Kalau di sini ini sisanya cuma segini dari 4 GB. Oke, kita buktikan ya. Ini kan Q-Type cake pakai yang ini kan, cake kan. Kita coba. Pokoknya kayak ini, free memorinya. Ini aku lingkari. Pokoknya ke situ, ke free memory. Pas pakai cake, ini kainnya kan Q-Type namanya cake tadi ya, yang kepake di Simple Q tadi di sini. Ini kan pakai cake. Perhatikan yang ini, free memorinya. Aku ubah jadi Vivo. Ini, bukan cake lagi. Walaupun namanya cake, tapi kan ininya bukan cake. Oke, kita lihat, kita apply. Kita lihat apa yang terjadi. Tuh free memorinya langsung yang kepake cuma sekitar 1 GB. Tapi konsekuensinya apa? Lihat konsekuensinya. Lihat ini kan merah nih. Konsekuensinya adalah kita lihat statistik. Di sini ada paket drop. Dan paket dropnya ini akan terus bertambah. Nah, konsekuensi dari paket drop ini apa? Konsekuensinya adalah ya tentu di klien akan lemot, terutama untuk kalau ini ada yang dipakai untuk nelpon, dia akan putus-putus pasti. Dia akan putus-putus kalau dipakai untuk nge-game, gamenya akan nge-lag. Tapi kalau dengan cake, kalau Anda pengen tahu bedanya cake sama yang non cake ya, bukan cake, bisa dilihat tuh di channel YouTube udah banyak yang ngebandingin antara Q-Type cake dengan Vivo dengan yang lainnya lah. Tapi intinya kalau cake ini untuk masalah manajemen bandwidth ini bagus. Jadi kita nggak perlu pisah-pisah traffic. Biasanya kan dikasih ini ya, dipisah traffic priority kayak gitu kan. Di atas, di sini dikasih kayak gini contohnya. Dulu pakai kayak gini. Dulu ada ICMP 5 game dipisah gitu kan, pakai Mengel gitu kan. Tapi karena ini traffic terlalu gede, jadi nggak efisien kalau pakai cara kayak gini. Jadi lebih efisien karena trafficnya gede itu pakai Q-Type-nya cake. Kita lihat ya setelah cake-nya dimatikan, nih pemakaian RAM-nya jadi turun, free memorinya jadi naik. Tapi ya mau gimana lagi, ini kan kliennya udah banyak. Kalau kita matikan cake ini, nanti konsekuensinya kan kualitas internet di klien itu kan jelek ya. Jadi lebih baik dan solusi yang kita ambil ya bersama-sama dengan ownernya, saya bilang, udah saya jelaskan seperti tadi bahwa kalau kita pakai cake di klien lebih lancar, cuman ada harga yang harus dibayar dengan RAM-nya ini. Dia makan banyak RAM gimana gitu kan. Jawabnya ya klien adalah nomor 1 katanya kan. Ya udah, saya sarankan untuk menambah 1 MikroTik lagi. Nah, kemudian ditambah 1 MikroTik ini yang untuk 300 klien tuh. 300 klien kan di sini. Ini Q-Type-nya apa? Sama cake juga. Kita lihat Q-nya, Simple Q, Q-Type-nya apa? Cake. Kalau kita lihat statistik, dropnya nggak ada, pakai dropnya nggak ada. Kita balikin lagi karena tadi cake-nya belum dibalikin. Kita balikin lagi cake. Kita lihat ini pemakaian memorinya, dia akan bengkak lagi. Oke, kita lihat tuh. Langsung jadi 800 free memorinya, tapi ini cukup ya, dia nggak bakal ngehang lagi. Sudah terbukti ini sudah 1 hari dia nggak ribut. Nah,
uptime-nya udah 1 hari lebih, dia nggak reboot setelah kliennya itu dikurangi, bebannya dikurangi, dan dipindahkan ke mikrotik yang baru, ke sini yang 300. Jadi begitu, dan masalah pun selesai. Jadi pelajaran apa yang bisa kita petik dari kejadian ini? Untuk yang pertama adalah kita harus menghidupkan menu loggingnya ini. Untuk yang pertama adalah kita perlu yang namanya data. Kita perlu yang namanya jejak digital. Kita perlu yang namanya angka untuk mengetahui fakta yang ada dari mikrotik kita. Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita harus custom menu logging. Kalau kita tekan log di sini akan keluar menu logging ya. Jadi dia log aktivitas dari mikrotik ini akan kecatat dan keluar di sini, semuanya keluar. Kalau ini nggak di custom, dia akan mengeluarkan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak kita butuhkan. Itu pun akan makan RAM. Jadi baiknya kita custom. Caranya gimana? Caranya di menu sistem logging. Nah, kemudian kita atur rules-nya di sini. Jadi rules ini untuk memfilter info-info apa aja yang kita anggap penting untuk ditampilkan dan disimpan di log ini. Untuk yang wajib yang pertama adalah masalah yang ini, yang topik kritikal. Kritikal ini dirubah, actionnya jadi this. Kemudian untuk error sama, actionnya dirubah jadi this. Kemudian untuk warning, bisa disk ataupun memori, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting ini adalah yang kritikal sama error harus disk. Kemudian di bagian action, kemudian yang type-nya disk ini, ya, kita bisa custom untuk kapasitas penyimpanan lognya. Kita mau berapa baris untuk setiap filenya. Dan kita bisa menentukan akan disimpan di berapa file jumlahnya. Kemudian oke, tujuannya kayak tadi. Supaya kalau ada error, kita ada jejaknya. Ada jejak faktanya. Supaya kita tahu penyebabnya apa. Kalau sudah, kita tinggal filter di sini. Kalau di sini terlalu banyak lognya yang keluar, kita bingung mencari satu-satu kayak gini, nggak efisien. Kita bisa pakai filter. Contohnya kita akan cari yang kritikal, berarti di menu topik ini, berarti topiknya ketik aja create, kemudian enter. Kemudian akan keluar kayak gini, data-data yang ada. Itu yang pertama, kita custom lognya. Kemudian yang kedua, kita harus menghidupkan MRTG. Caranya gimana? Caranya di menu tool graphing, terus interface rules. Di sini tinggal kita pilih interface mana yang akan dimonitor. Biasanya interface yang mengarah ke jaringan lokal dan sumber internet. Kemudian untuk yang kedua adalah resource rule. Caranya cuman klik pencet terus oke, kayak gitu. Nanti otomatis mikrotik akan mengumpulkan data aktivitas dari traffic maupun log maupun pemakaian resource di sini, di graph, dalam bentuk graph kayak gini contohnya. Kalau kita klik 2 kali, di sini ada nih weekly, monthly, yearly. Kalau pengen kita lihat ini berapa, tinggal diklik, ditahan kayak gini, ada tanggalnya dan jumlahnya. Begitu. Ini adalah sumber informasi kita untuk melakukan troubleshooting mikrotik kita yang ngadat atau error. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup ya video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa dijadikan bahan pembelajaran dan bahan untuk pertimbangan ya untuk mengambil keputusan. Jadi jangan lupa untuk custom lognya tadi kayak tadi, kemudian hidupkan MRTG-nya, sudah saya jelaskan tadi, untuk mengantisipasi kalau mikrotik kita itu error. Ya, cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan thank you. Bye-bye.